Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan masukkan rasa selalu tidak pernah cukup dalam hidupnya. Orang ini akan selalu berusaha sesuatu padahal dia tidak akan mendapatkan apa-apa yang memang telah ditentukan Allah untuk dirinya. Tapi siapa-siapa yang hidupnya itu menjadikan Allah tujuannya, maka Allah akan himpunkan urusannya sehingga jadi mudah. Kemudian Allah akan masukkan rasa cukup ke dalam hatinya. Dan dunia akan datang dengan hina mendatangi dirinya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat, beberapa waktu yang lalu Ustadz meminta saya untuk berbagi pengalaman dalam soal bisnis yang mungkin dapat dipakai untuk sebagai acuan tema bisnis tausiah kali ini. Yuk kita sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin. Amin, alhamdulillah. Masya Allah, ini Ustadz meminta saya untuk cerita gini. Waduh, ini bukan bermaksud sombong, tapi barangkali bisa dijadikan sebagai contoh. Buat kami sendiri ini sangat happy ceritanya. Jadi pada tahun 2000-an di sebuah BUMN besar, kami harus pitching untuk pembuatan company profile. Ada 3 pihak yang telah terpilih untuk maju. Jadi yang pertama masuk duluan, itu banyak sekali orangnya membawa overhead projector segala. Jadi 7 atau 8 orang masuk gitu kan. Tapi hanya sampai 15 menit tergopoh-gopoh keluar membawa proyektor dan rupanya kelihatannya putus itu lampunya. Nah, tim kedua hanya 2-3 orang, tapi membawa tumpukan fotokopi banyak sekali. Dan mereka setelah 20 menitan gitu, kemudian mereka keluar. Mukanya tegang sekali. Jadi saya deg-degan banget. Giliran ketiga, yaitu saya sendirian. Dan saya cuma membawa laptop. Ketika saya masuk, itu mukanya direksi, ya Allah. Mukanya udah kusut semua. Udah gak happy lah. Ya nggak happy. Akhirnya saya pasang laptop saya ke video proyektornya mereka. Itu video company profile mereka sudah jadi. Udah jadi? Iya, udah jadi. Jadi waktu pitching aja udah jadi gitu? Oke. Direksi pun saya tanya, barangkali Bapak, Ibu ada pertanyaan. Direktur utamanya melihat ke saya, ngeliat ke teman-temannya sesama direksi, terus bilang, lah, apa yang mau ditanya kalau udah jadi? Masya Allah. Jadi mungkin pertama kali company profile udah jadi duluan sebelum dimulai. Masya Allah. Ya, akhir kata, Alhamdulillah kita dijadikan sebagai pemenang pitching tersebut. Keren banget, keren banget. Dalam hidup kita sering mengalami hal-hal seperti itu, oke? Yaitu ketika kita dalam kehidupan dunia ya kan, kita kayak tadi ceritanya pitching kan, kalau mau mendapatkan satu pekerjaan kita pitching atau beauty contest sama 2-3 kompetitor lainnya, benar gak? Yang harus ada dalam hati kita ketika kita mengikuti berbagai pitching atau beauty contest atau seleksi dalam pemilihan untuk mendapatkan tender tersebut, atau kita dalam mencari rezeki Allah lah, harus dalam diri kita yang pertama kita yakinnya rezeki udah ditaker nggak bakal ketuker. Nah, kalau kita punya keyakinan ini dalam kita berusaha untuk mencari rezeki dalam ikhtiar kita, maka ketika kita mencari rezeki itu tujuan kita bukan untuk dunia. Ini hadis pembukaan kita tadi. Siapa-siapa yang tujuan hidupnya itu di dunia untuk mencari dunia aja, benar, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Udah bawa overheadnya tahu-tahu mati, benar gak? Udah bawa fotokopian, tahu-tahu fotokopian yang dibawa kurang 1 halaman, padahal 1 halaman itu yang paling penting, benar. Ada aja.
Siapa-siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, kata Rasulullah setelah hadis tersebut, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kemudian Allah akan masukkan rasa ketidakpuasan dalam dirinya, ketidakcukupan dalam dirinya. Udah dapat ini nggak cukup, dapat itu nggak cukup, selalu rasa nggak cukup. Dan yang paling dahsyat lagi, padahal kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang memang telah ditentukan Allah rezekinya untuk dirinya itu. Amin. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sama nih, siapa-siapa yang hidupnya itu Allah tujuannya, maka Allah akan himpunkan urusannya. Betul kan? Jadi udah enteng aja dah, pokoknya udah dibantuin sama Allah. Allah akan himpunkan urusannya. Allah akan masukkan ke dalam dirinya rasa cukup. Apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, benar gak? Dan yang paling dahsyat lagi dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan dunia akan datang padanya dengan penuh kehinaan. Nah ini. Dari cerita tadi, kalau kita pertama-tama mempunyai keyakinan bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketukar, maka waktu kita berusaha untuk ikhtiar cari rezeki itu, pikiran kita nggak kemana-mana. Ya udahlah, ini ikhtiar untuk cari rezeki. Yang pertama ikhtiar, kedua doa, ketiga perasaan baik kepada Allah. Kalau emang rezeki kita nggak bakal kemana dah, betul. Rezeki nggak bakal salah alamat dah. Kalau emang rezeki ya pasti kita yang dapat. Kalau bukan rezeki kita, ya udah itu berarti rezeki orang lain. Sehingga waktu kita presentasi itu, kita nggak terbebani dengan tekanan-tekanan bahwa kita harus membuat ini kelihatan jauh lebih baik dan sebagainya, benar gak? Nah, kita tenang aja, kalau rezeki pasti dapat, benar gak? Tapi di dalam ajaran tasawuf ini, Imam Ghazali dan semua ahli-ahli tasawuf yang lurus ya, bukan tasawuf yang ngaco-ngaco itu selalu mengingatkan bahwa kita harus melakukan ikhtiar terbaik kita. Karena itu yang dilakukan oleh para nabi, itu yang dilakukan oleh para rasul, itu yang dicontohkan oleh Ibu Siti Hajar, itu yang dicontohkan oleh semua orang-orang soleh. Harus ikhtiar sebaik-baiknya, diiringi dengan doa dan prasangka baik. Artinya apa? Artinya nggak boleh kita bilang ya udah terserah kumaha engkeh itu, gimana ntar aja dah. Kalau emang rezeki pasti dapat, tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita sama sekali, nggak boleh. Kita harus selalu mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ingat waktu perang Badar, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu tiba lebih dulu. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW membawa pasukannya ke Badar satu langkah lebih dulu daripada pasukan musuh. Nah ini, lihat perang Badar. Kita lihat juga dalam berbagai peperangan-peperangan yang lain. Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi pertempuran tersebut. Jadi kita harus ikhtiar sebaik-baiknya. Nah, seperti yang tadi David udah cerita, benar gak? Ente udah siapin duluan, udah bikin duluan bahan company profile-nya, benar gak? Sehingga ketika orang lain baru cerita tentang mimpi-mimpi, nanti akan kami buat kayak begini, akan kami buat kayak begitu, baru mau. Sewaktu David presentasi udah emang nyatanya kayak gitu. Atau kalau mobil tuh, namanya udah konsep car-nya tuh, udah kelihatan tuh, bener gak? Kalau kue tuh udah ada mock up-nya tuh, udah kelihatan tuh display-nya kayak apa, bener gak? Kalau kita cuma cerita-cerita doang, nanti kuenya kayak begini, kayak begitu, orang kan nggak masuk pikiran dia. Tapi kalau ada fotonya, ada contohnya, barangnya kan orang lebih gampang milihnya. Inilah yang kita sebut dengan ikhtiar sebaik-baiknya. Nah, ikhtiar sebaik-baiknya ini, kalau tidak dilandasi dengan keyakinan bahwa rezeki itu udah ditakdir nggak bakal ketukar, kadang-kadang kita nggak mau. Ngapain? Nah, kita udah capek-capek nyiapin itu, ini, itu. Siapa tahu itu udah ada kong kali kong sama orang dalam. Nah, benar gak? Kita cuma dikasih untuk diambil doang ide kita. Kita cuma untuk jadi pembanding doang. Nah, kita udah prasangka buruk kepada Allah. Benar gak? Tapi kalau dalam hati kita udah ada keyakinan bahwa rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar. Ya udah, kita lakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Bahwa kemudian kita kalah, emang bukan rezeki kita. Bahwa ide kita diambil, terserah. Mana bisa sih orang mau bisa aja niru, tapi nggak pernah bisa bikin yang asli. Benar gak? Nah, itu sebabnya juga kalau di tempat kami dulu ya, di Karim Consulting, itu orang niru silakan aja niru. Tapi kan mobil Toyota palsu nggak pernah bisa nyaingin Toyota yang asli. Jadi ini hal yang penting dalam kehidupan tasawuf. Selalu jadikan Allah tujuan kita. Ketika kita menjadikan Allah tujuan kita, maka
kita akan diberikan pertolongan oleh Allah. Apa bentuk pertolongannya? 3 kata hadis tersebut. Yang pertama, Allah akan himpunkan urusan kita. Dibuat mudah semua sama Allah. Yang kedua, Allah akan masukkan rasa cukup di dalam diri kita. Apa-apa Alhamdulillah, apa-apa Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang paling penting. Dunia akan datang kepada kita dengan hina. Udah gitu aja Fit. Baik Fit. Baik Ustadz. Nah ini adalah persoalan yang kemudian berlanjut adalah permodalan Ustadz. Bagaimana permodalan kita yang dapat menunjang tapi secara benar gitu menunjang bisnis kita Ustadz. Nah, karena kita diawali dengan bahwa rezeki itu ditakar nggak bakal ketuker, maka selalu cari dengan cara yang halal. Karena rezeki itu udah ditakar. Rezeki udah ditakar segini nih. Kalau kita nyarinya pakai cara haram, dapatnya segitu juga. Kalau kita cari pakai cara halal, dapatnya segitu juga. Udah, segitu-gitu lang tuh rezeki, bener nggak? Nah, oleh karena itu, karena kita udah paham bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketukar, selalu cari pakai cara yang halal. Termasuk ketika misalnya kita udah menang nih, ditunjuk, menang, dapat proyek, tapi mau jalanin proyeknya kita nggak punya uang untuk muterin duitnya, untuk jalanin proyeknya kan harus ada beli ini, beli itu, persiapan, nggak punya uang. Nah, kita punya dua cara. Pertama, kita cari pembiayaan dengan cara-cara yang halal, atau kita cari pembiayaan dengan cara-cara yang haram. Dua-duanya bakal dapat, emang karena itu rezeki kita. Tapi ngapain kita pakai cara yang haram? Kalau pakai cara yang halal pun bisa. Tapi ini waktu udah mepet, kok belum ada ketemu. Nggak mungkin Allah ngasih rezeki itu nggak komplit. Artinya gantung kan nggak mungkin. Misalnya kita dapat beasiswa, tapi nggak ada duitnya untuk tiket pergi. Nggak mungkin, man. Allah itu satu paket kalau ngasih rezeki itu komplit tuh. Jadi jangan pernah khawatir kalau pada saatnya udah mepet, pembiayaan yang halal belum juga datang. Tenang aja. Sabar aja. Allah tahu kok kita lagi butuh uang. Benar gak? Dan Allah cuma mau ngasih tahu doang sama kita bahwa pada saatnya rezeki itu akan datang. Sama kayak kita lagi nunggu-nunggu mau berangkat naik pesawat terbang. Pesawat terbangnya udah ada di depan, benar gak? Lalu kita gelisah aja. Mau masuk pakai nyogok. Misalnya ya, benar zaman dulu kali ya. Mau pakai nyogok petugasnya supaya kita boleh masuk duluan. Buat apa? Tenang aja men, kalau emang udah jamnya masuk ya bakal masuk. Dan semuanya bakal dapat tempat duduk gitu kayaknya. Oleh karena itu, yakinlah Allah itu maha kaya. Sehingga kita tidak perlu mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Karena kalaupun pakai cara haram, dapatnya segitu juga. Kalau mau nambah, caranya bukan cara dengan cari rezeki yang haram. Caranya adalah dengan banyakin sodakoh. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan 2 suami istri yang pernah udah berapa kali kita ceritain kan. Rezeki itu udah kayak begitu. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu itu datang ke sebuah masjid, benar nggak? Naik keledai, dia lihat ada seorang pemuda lagi duduk-duduk situ, dia kasihan, dia udah berazam dalam hatinya, nanti kalau selesai sholat mau ngasih duit 1 dinar kepada pemuda tersebut. Dia bilang titip ya keledai. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid sholat. Begitu keluar itu dia udah siapin uangnya mau ngasih orang tersebut. Ternyata tuh anak muda udah nggak ada di situ. Keledainya masih ada. Tapi tali kekang keledainya udah nggak ada. Sehingga timbul syak dalam hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini jangan-jangan orang yang tadi dititipin suruh jaga keledai malah nyuri tali kekang keledai. Dipanggillah sahabat. Ini bawalah uang ini. Coba cari ke pasar. Siapa tahu dia lagi berusaha untuk menjual barang curiannya. Disamperin di pasar, bener dia jualan. Dibeli sama orang ini. Dapat tali kekang keledai itu. Balik ke Sayyidina Ali. Kemudian orang ini mengatakan, "Anta shadiq ya Ali," katanya, "Ante bener Ali. Orang itu jualan nih tali kekang keledainya di pasar. Aku beli nih seharga sekian." Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, "Subhanallah. Laki-laki itu memilih 1 dinar yang haram dibandingkan 1 dinar yang halal. Coba dia sabar aja." Bener gak? Tungguin Sayyidina Ali selesai sholat, dapat duit 1 dinar halal. Pakai nyuri lagi, udah susah. Dapatnya 1 dinar juga, bener gak? Ini hadis yang tadi kita bilang. Padahal apa yang dia upayakan itu tidak akan melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya.
Udah, hidup cari yang halal aja, cari keberkahan. Oke. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Ini mungkin untuk permodalan kita harus mempunyai episode khusus buat ini ya Ustadz ya, lebih panjang lagi dan lebih lengkap. Oke. Ustadz, ini ada out of topic sedikit ya Ustadz, nggak apa-apa ya. Mengenai sahabat kita bertanya mengenai musik Ustadz. Oke. Beliau itu menyenangi musik sebagai suatu hal yang luar biasa gitu loh, penggemar betul gitu. Nah, setelah mendengar bahwa ada yang bilang bahwa nggak boleh, ada yang bilang haram, ada yang bilang itu segala macam, beliau agak bingung dan sangat takut akan dosa mendengarkan Berdosa. musik itu, Ustaz. Dengerin musiknya sembari mabok-mabokan apa enggak? Yang enggak lah. Dengerin musiknya sembari telanjang-telanjang berzina enggak? Enggak juga. Ya udahlah. Dalam diri kita itu ada 3 unsur. Ada unsur jasad, unsur nyawa, dan unsur ruh. Makanan bagi jasad kita yaitu makanan minuman yang bergizi. Makanan bagi nyawa kita adalah seni budaya, termasuk di dalamnya musik. Sedangkan makanan bagi ruh kita adalah zikir kepada Allah, sholat, dan sebagainya itu. Benar ya? Oleh karena itu dengerin musik boleh banget. Kenapa nggak boleh? Asal jangan campur seperti di zamannya Rasulullah SAW dulu orang jahiliyah. Di mana itu tidak terlepas 3 hal yang saling berkaitan. Sehingga ada nih Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sampai musik keluar. Nah itu benar ya. Waktu itu kebiasaannya itu satu paket tuh. Dalam pesta-pesta itu. Sekarang juga masih ada lah clubbing itu, Pak. Ada musik, ada wanita, ada minuman keras. Nah ini satu paket. Nah, musik dalam kaitan itulah musik yang ada paketnya itu. Ada musiknya, ada mabok-mabokan minuman kerasnya, ada wanita-wanita yang menimbulkan syahwat. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Benar ya? Tapi kalau musik dalam artian yang biasa-biasa aja, ya boleh. Ya, kita ada tiap negara punya lagu kebangsaan. Kita kadang-kadang dalam melantunkan salawat-salawat juga menggunakan nada-nada tertentu, benar nggak? Memang juga itu tergantung pada budaya-budaya setempat. Oke, kalau di Indonesia misalnya kalau kita naik haji atau umroh kan, kita kan banyak labbaik Allahumma labbaik labbaik lak syarika lak labbaik gitu. Kalau orang Arab situ enggak, dia mah kencang, tegas itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik gitu. Ya, itu budayanya dia begitu. Begitu dia takbiran. Kalau takbiran di Indonesia kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ada nada-nadanya gitu kan. Kalau di sana enggak. Sana mah kencang aja, tegas aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu. Itu memang ada budaya-budaya di dalamnya. Tapi yang manapun yang dimaksud, musik-musik tadi tentu boleh, asal kalau dalam ilmu tasawuf ya, selama musik itu mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa merasakan keindahan musik, dan kemudian dengan keindahan musik itu, kita merasa semakin dekat dengan Allah. Kok bisa gitu? Bisa, karena gelombang otak kita, kalau masih ingat episode itu, turun pada level tertentu sehingga hawa nafsu kita menjadi dapat kita kendalikan. Berbeda dengan musik-musik yang malah kebalikan dari itu, benar ya kan? Tahun 70-an lah itu banyak yang musik-musik yang memekakkan telinga, kemudian diiringi dengan hal-hal yang zaman itu ya. Itu ada kelinci, ada ayam di atas panggung, dibunuh di atas panggung segala macam. Yang kayak gitu, bukan yang kayak begitulah. Ini kita lagi ngomong musik yang normal. Nah, jangan pula kita terus-terusan musik sampai lupa ngapa-ngapain. Jangan. Yang normal-normal aja lah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, kok kami nih kalau lagi dekat engkau, lagi bersama dengan engkau ya Rasulullah, ini iman ini rasanya ngejos banget tuh. Bener gak? Karena iman ini kan yazid wa yanqus. Iman tuh naik dan turun. Kalau lagi dekat engkau ya Rasulullah SAW, kami ini, waduh, Masya Allah, selalu ingat urusan akhirat. Imannya tinggi banget. Tapi kalau kami lagi nggak bersama engkau ya Rasulullah, maka iman kami rasanya turun. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, memang begitu. Kalau engkau bisa terus-terusan imannya tinggi, ada aku bersama aku, atau tidak bersama aku, maka tentu malaikat telah turun dari langit memberi selamat kepada kalian.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sa'ah, sa'ah, sa'ah. Ada saatnya kalian mengisi makanan jasad kalian. Ada saatnya kalian mengisi makanan nyawa kalian. Ada saatnya pula kalian mengisi makanan ruhiyah kalian. Nah ini, hidup kayak begitu biar seimbang, bos. Back to you, Fit. Siap Ustadz. Bukan tahun 70 aja, tahun 2020 juga kalau kelaping jedek-jedek Ustadz. Lengkap itu paketnya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.